أهل مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان الله وبحمده يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة لكم الفاتحة. Rekan-rekan, rahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Membaca Fatihah untuk baru saja rekan kita Mas Widodo izin ya, tadi sudah hadir di majelis kita, izin karena ada kabar ayah beliau meninggal dunia barusan ya. Kita doakan, kita kirim barokah Fatihah, semoga ayah beliau dicatat oleh Allah SWT mati dalam kondisi iman Islam husnul khatimah, diterima amal perbuatan kebaikannya, ibadahnya sekecil apapun, dan diampuni dosa, salah, keliru sebesar apapun, dan semoga oleh Allah SWT diangkat derajat beliau menuju surga Allah SWT. Al-Fatihah. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi talqinil muhtadar la ilaha illallah wa fi tashyi'il mayyit was-salah alaihi wa huduri dafnihi was-sadaqati anhu wal wuquf 'inda qabrihi wad-du'a ilahu. Anjuran untuk menalkin, menuntun orang yang menjelang kematiannya dengan kalimat la ilaha illallah, dan anjuran kita untuk mengurus mayit, menyolati, hadir di dalam penguburannya, sedekah untuknya, dan berdiri di atas kubur untuk mendoakannya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntunlah mautakum, orang-orang matimu. Yang dimaksud di sini adalah al-muhtadirin, orang yang hendak atau orang yang sedang nazak, sedang menjelang kematiannya, dengan kalimat la ilaha illallah. Qaulu lakinu, ya, perkataan lakinu di sini al-amrun lidnadbiyah, perintah tapi yang bersifat sunnah, anjuran ya. Mautakum ini sebenarnya orang matimu, tapi ya, yang dimaksud di sini adalah orang yang menjelang kematiannya. Ya. Bidalil akhul hadis fi riwayati Mu'ad. Ya. Ini dalilnya dari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'ad atau sahabat Mu'ad. Fa inna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya. Sebutkan di sini
barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Wa hada at-talqin, ini yang dimaksud dituntun, ya. Halatal ihtidar, ketika dalam kondisi menjelang kematiannya, muttafaqun alaih, ya. Tetapi wa inna ma'al khilaf fima ba'da dafn, tetapi talqin yang setelah, ya, setelah dikubur, seperti biasanya kita, ya, setelah dikubur kan ditalqin, ya, itu memang ada khilaf, ya, ada khilaf, ya. Fa ba'duhum nafau, sebagian dari para ulama itu menolak atau menafikan, jadi tidak ada. Makanya ya mungkin kita bisa melihat sebagian saudara-saudara kita tidak ada talqinnya, dikubur sudah selesai. Nah, kita tidak boleh menyalahkan, ya, karena itu memang ada dasarnya. Ada ulama yang menolak itu, ya. Seperti kama fi riwayati Malik, Imam Malik, ya, al-masyhurah anhu, ya, yang sudah terkenal, sudah dikenal, ya. Jadi juga termasuk abadum asbatahu kal Qurtubi, seperti Imam Qurtubi, ya, Imam Tha'alabi, dan ya Syekh Abdul Baqi, ya, rahimahullahu ta'ala, semuanya para ulama, ya. Nah, kadang-kadang ada sebagian di antara kita yang melihat, ayo kubur gak diwacak nopo-nopo, ngubur kucing, ya jangan, ya, jangan ada. Ini benar loh, ya. Jangan ada kata-kata semacam itu, karena itu juga ada pendapat yang diikuti, ya. Kita yang mengikuti atau kita yang mengikuti ulama yang di samping ketika menjelang wafat ditalqin, setelah dikubur juga ditalqin. Kita mengikuti itu, walaupun di sini sebutkan qaulu, sebagian para ulama menyebutkan bahwa wa in kana dhaifan, itu dhaif, ya, lemah pendapat itu. Lakin yu'malu bihi fi fadailil a'mal, tapi boleh dilakukan untuk fadailul a'mal, untuk mendapatkan atau menambah hazanah amali-amali kita, ya. Khususan waqad andaroja tahta aslu kulli wa huwa naf'ul mu'min akhahu wa tadhkir. Paling tidak, ya, paling tidak ada dasarnya bahwa talqin kita yang berupa bacaan-bacaan zikir yang kita baca pada waktu setelah dikubur, itu sesuatu yang pasti bermanfaat, itu paling tidak bermanfaat, ya, bagi orang-orang mukmin, sebagaimana firman Allah SWT, wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin, ya. Sebutlah asma-asma Allah, karena sesungguhnya zikir itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin, ya. Kita husnudzon saja bahwa apa yang kita ucapkan berupa zikir yang kita tujukan untuk orang-orang mukmin, baik al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang mati, bermanfaat, ya. Jadi kita husnudzon saja. Toh misalnya, ya, katakanlah, wes gak ada manfaatnya, artinya tidak ada manfaatnya bagi si mayit, misalnya yang sudah dikubur, paling tidak yang mengucapkan kan punya manfaat, ya kan. Nah, timbangannya ngobrol ngenteni di kubur awani dzikir. Makanya kita bisa melihat, ya, bagaimana cara penguburan yang biasa dilakukan oleh ulama-ulama kita. Itu malah waktu mayit ini proses dimasukkan, ya, setelah diadani, komati, ya, terus waktu diuruk, ya, diuruk itu dibacakan apa biasanya? Dibacakan Asmaul Husna, ya kan? Dibacakan apa? Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Ikhlas. Ya, jadi
tidak ada masalah ya. Yang enggak juga tidak apa-apa, tapi paling tidak ketika proses pemakaman semacam itu terus kita mengajak berzikir kan juga tidak ada salahnya, pasti ada manfaatnya, tapi tetap kita harus menerima perbedaan tersebut ya. Ini Wan Mu'ad radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir kalimat yang diucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wal Hakim wa qala sahih al isnad. Ini sanadnya sahih ya. Nah, sudah sanadnya sahih gini kok ada orang-orang yang meragukan, masa dengan la ilaha illallah masuk surga? Cek enak lah enak, dikit enak gak gelem, jalur gak enak tah. Nah, ini merupakan fadlnya Allah. Masa surganya dengan kalimat ini, orang-orang yang tidak berpikir panjang, berpikir luas. Coba kita pikirkan ya, nazak ya, kan durung tahu nazak kabeh kan kiai. Durung tahu nazak, durung tahu ketemu malaikat Israel. Ya apa rupanya malaikat Israel? Saya sendiri juga belum tahu. Yang pasti peristiwa nazak ini peristiwa yang sangat mendebarkan, yang sangat menegangkan ya. Yang sangat menegangkan ya. Yang bisa membuat orang ini panik, wedi gak karu-karuan, mati loh ini. Ini bukan sembarangan lah. Ketika dalam kondisi nazak, ketika dalam kondisi ketemu malaikat Israel, wallahu alam bentuknya ya opo, ketika dalam kondisi kepanikan semacam itu loh, ini tidak mudah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau tidak biasa, gak biasa yo gak iso ngomong la ilaha illallah. Gak usah kate ketemu malaikat Israel kesandung lho, gak biasa dikon muni la ilaha lho yo wangel, dan kesandung yo sego sak pincu wae jaran sing ngono. Kesandung kadang muni sak metu-metune, apa kebiasaannya? Lho ini sekedar kesandung lho. Apa meneh ketemu malaikat Israel. Jadi kalau ada orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, artinya ketika nazak ya, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dipastikan orang ini orang baik. Orang ini adalah orang yang kehidupannya biasa berzikir. Paling tidak orang ini adalah orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Ini merupakan tanda bahwa orang ini diridhoi oleh Allah. Jadi bukan kalimatnya saja, tapi latar belakang dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam kondisi ketemu malaikat Israel, dalam kondisi ketegangan yang luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan. Karena mati itu cuma satu kali, jadi sing urip pasti durung tahu mengalami bagaimana ketegangan, bagaimana ya kondisi saat itu. Kita tidak tahu malaikat Israel ngerupa apa, ketemu hawa-hawaan ini. Tapi paling tidak walaupun saapi-api ngerupa, misalnya toko malaikat Israel dan kita tahu itu akan menyabut nyawa kita, ya pasti kita tegang. Kita pasti tegang, makanya hanya orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah, orang yang diridhoi oleh Allah, yang akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar supaya akhir kalam kita sebelum kita dijemput ajal kita masing-masing, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini maka akhiru kalami la ilaha illallah ay ma'a Muhammadur Rasulullah, tentunya bersama Muhammad Rasulullah. Kalau dakhalal jannah ay sara min ahliya, menjadi ahli surga ya. Bahkan orang-orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja ya, itu pasti dijamin masuk surga ya. Dijamin masuk surga. Man mata man qala la ilaha illallah thumma mata
maka la yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah. La yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Ya. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian mati dan dia tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, maka pasti masuk surga. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya, yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini jelas disebutkan bahwa orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, asalkan dia selama hidup tidak syirik atau sebelum mati tidak syirik, tidak melakukan kesyirikan, maka dipastikan dakhalal jannah. Waktu itu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, wa in zana wa in saraqah, ya Rasulullah, walaupun dia pernah mencuri, pernah berzina ya Rasulullah. Ya. Rasulullah menjawab dengan tegas, wa in zana wa in saraqah, walaupun dia pernah berzina dan pernah mencuri. Ya. Cuma kan kita kan sudah paham ya, orang masuk surga itu kan ada yang masuk surga bighairi hisab, ada yang ya tunggu dihisab dulu dengan hisab yang panjang baru masuk surga. Ya, ada yang hisabnya cepat baru masuk surga. Ada sing mlebu neraka dhisik baru masuk surga. Jadi kita harus paham dakhalal jannahnya itu pasti, cuma prosesnya itu ya dewe-dewe prosesnya. Ya, prosesnya itu macam-macam. Ya kita berdoa muga-muga bighairi hisab yang kemarin delok modele ya kok ya rada abot, tapi ya enggak apa-apa untuk semua kok ya. Kita karena nanti ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat Rasulullah itu ada yang syafaatnya menjadikan seseorang yang mestinya dihisab terus jadi tidak dihisab. Mestinya hisabnya berat jadi ringan ya. Mestinya mlebu neraka gak dadi mlebu neraka. Mestinya ndek neraka suwe dadi dilu. Nah, itu semuanya ada nanti syafaatnya Rasulullah. Jadi syafaatnya Rasulullah itu luas sekali yang yang bisa diperoleh oleh seluruh umatnya. Seluruh umatnya pasti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma macam-macam. Nggih. Ono sik ditelep-telepno di neraka dhisik baru oleh syafaat. Tapi lah lumayan lah ya. Timbangannya selama-lamanya. Ya. Ini kita harus yakin ya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini tersebut ya. Jadi, makanya kita dianjurkan untuk berbanyak membaca kalimat la ilaha illallah ya. Nah, disambung dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Pernah saya sampaikan ya ijazah dari Habib Zain bin Smith ya. Ping pira iku 400 pira? 400 pira? 460 ya, setiap hari paling tidak itu minimal, kalau bisa lebih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku oleh loro, disamping oleh kalimat tahlil afdhulu dzikri yaitu la ilaha illallah, juga mendapatkan sholawat di dalamnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ping 500 gak kanthi 20 menit paling. Ya. Kita sempatkan, ndak langsung ya ndak apa-apa, pokoknya sedina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ping 400 swita. Insyaallah kalau ini kita lazimkan atau kita biasakan ucapan ini, insyaallah itulah nanti yang keluar dari lisan ketika kita dijemput ajal kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazah. Syahida di sini bermakna hadar, hadir ya. Man syahidal janazah hadaraha, menghadiri ya, menyaksikan jenazah, hatta yusalli alaiha, sampai dia melaksanakan sholat ya. Melaksanakan sholat
atas jenazah tersebut, falau qiratun, maka baginya pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, dan barang siapa yang menghadiri atau menyaksikan jenazah di samping sholat sampai menguburkannya, falahu qiraton, maka baginya 2 qirat. Kila, ditanya Rasulullah, wamal qiraton, apa yang dimaksud atau qiraton itu apa ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, mislul jabalain al-azimain, digambarkan seperti 2 gunung yang besar. Ya. Nah, ini adalah tamsil wa takrib, ya. Ini merupakan gambaran. Ini merupakan perumpamaan saking gedene pahala. Ya. Makanya di sini hatta usul alaik falau qirat miqdarun minal ajri makhsus. Jadi ini ukuran dari pahala yang khusus. Ya. Ubiru anhu, yang diibaratkan fi istilah syar'i bil qirat, dengan istilah syariat dengan qirat, ya. Wa qiratun lis-shalah, qiratun li huduri dafn. Di 2 qirat ini untuk salat dan untuk menyaksikan penguburannya. Amma man tabi'aha min baitiha alladhi takhruju minhu, adapun orang yang mengikuti mulai dari rumahnya sampai membawa ke masjid untuk disolatkan, kemudian terus sampai dikuburkan, ya, maka di sini fayazdadu lahu minal ajr fi aslil qiratain, ya, maka pahalanya bertambah, ya, tidak hanya sekedar 2 qirat. Ini anjuran, ya, kita ini kalau ada saudara-saudara kita yang meninggal dunia, kenal ataupun tidak kenal misalnya, kalau kita sempat menyolatkan, ya. Kalau sempat untuk dilanjutkan sampai menguburkan, ya, menguburkan. Nah, ini karena pahalanya sangat besar sekali. Pahalanya sangat besar di sini sampai digambarkan sak gunung pahalanya. Ya. Wabihi ulima annal qiratain makhsusan wa nau'an mutafawatan kaifan wa miqdaron. Ini gambaran, ya, qiratan itu gambaran menunjukkan bahwa amaliyah menyolatkan, mengantarkan jenazah sampai kubur itu merupakan mempunyai pahala yang khusus, ya, sampai digambarkan seperti itu sama Rasulullah SAW, ya, khusus baik dari segi levelnya, ya, levelnya mutafawatan, dan juga dari segi nau'an, jenis pahalanya itu khusus, ya. Maka kalau bisa kita berusaha untuk tidak menyia-nyiakan ini. Pokoknya intinya gini loh, ya, kalau kita itu melihat orang mati, kita kan besok juga mati kan, ya, pasti. Apa yang kita inginkan ketika kita mati? Ya Allah, aku kepingin rek mati kok disolati wong akeh, aku didongakno wong akeh, aku diterno wong akeh, aku dihormati wong akeh. Kalau itu yang ingin kita terima besok ketika kita mati, kalau gitu ketika kita hidup lakonono nang sing mati, mek ngono tok saja no intine. Ya. Hanya itu saja yang sebenarnya yang dipesankan di sini. Bahasa gampangane bahasan ini, menungso kon kabeh mati yang besok. Kon besok rek mati kepengin diapakno sih? Kepengin dicueki, apa kepengin gak direken, apa ya apa? Kula kepengin didongakno, kula kepengin perlu diantarkan dari rumah duka dari griya kula sampai ten masjid, mau disolati wong akeh, mari ngoten terus kula dikubur kali tiyang kathah, didongakno dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu yang kita inginkan, ya wis lakonono saiki, gitu loh.
Lah kita kepingin, aku besok kepingin mati disolati dikubur ambek wong akeh didongakno akeh, tapi kita sendiri males ndongakno wong, males nyolati wong. Kadang-kadang sing kenal tok akrab baru disolati, gak batik akrab mau sholat. Kadang-kadang ada di masjid itu ya, ketika ada jenazah pas Jumatan, anak jenazah ya kan diajak untuk sholat jenazah, ngono iku ya ana sing kober gak gelem sholat. Lho apa sih abote, kula gak kenal lho. Lah kon gak kepingin besok waktu kon mati disolati ambek wong-wong sing gak dikenal. Makanya ketika kita di Mekah Medina ya, di Mekah Medina apalagi kalau musim haji itu setiap sholat 5 waktu itu pasti ono sing mati, mesti ono sing mati ya. Pertama sing mati ya orang-orang yang yang berhaji ya, kan banyak ya berhaji dari mana-mana, mesti tiap hari ono sing mati. Terus yang kedua banyak orang-orang Saudi sendiri di Mekah dan sekitarnya, bahkan kalau perlu dari jauh sekalipun, ketika mati banyak yang wasiat, aku rek mati gowo nang Masjidil Haram, cek disolati di Masjidil Haram. Sampai di sana itu ada yayasan ya, yayasan yang memang ngurusi jenazah ini. Jadi ambulan-ambulan itu gratis wis disiap nunjukui jenazah-jenazah di rumah-rumah atau rumah sakit untuk disolatkan di Masjidil Haram. Kayak di Masjidil Haram kadang banyak mayit-mayit. As-sholatu alal amwat, kita diajak sholat kepada untuk mayit-mayit yang banyak. Kadang-kadang sudah sholat datang lagi, terus diajak sholat lagi. Loh itu selama ini insya Allah kalau tidak ada halangan apapun saya selalu berusaha sholat ya, berusaha sholat. Ini bayangkan ya, kalau kita laksanakan di mana, di luar tanah halal, tanah haram saja mendapatkan kirot satu kok sak gunung. Danio kalau dilakukan di tanah haram, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya. Kadang-kadang ya saya lihat tidak semuanya ya. Banyak juga jamaah, terutama jamaah Indonesia, dan yang gak gelem sholat ya. Gak gelem sholat jenazah karena merasa gak kenal, duduk opo-opoku, sayang itu ya. Kan kesempatan mendapatkan pahala yang khusus, pahala yang digambarkan. Ini tamsil wa takrib dari Rasulullah SAW. Pahala sak gunung, saking gede nih sudah. Ya seperti kita loh, kalau menggambarkan sesuatu yang gede kan, gede sak gunung, padahal gak sak gunung, tapi menunjukkan atau lebih dari sak gunung. Ini menunjukkan saking gede nih. Ya, apa istilahnya, majas sayang. Wae sak taen Dayak lho, sak taen Dayak sak piro iku kan majas to. Kene gak perlu golek yo apa sak piro taen Dayak yo. Pirang kilo taen Dayak lapo ngono lho. Itu kan gambaran saja. Ini juga tamsil, gambaran, memberikan sebuah misal yang menunjukkan begitu besarnya pahala orang yang sholat jenazah, terus apalagi dibarengi dengan mengkuburkan ya. Jadi Masya Allah, makanya kalau di Mekah, di Medina ya, kalau ada orang yang meninggal dunia di sana, Masya Allah ya. Saya karena pernah mengantarkan jamaah yang wafat di sana ya, itu Masya Allah luar biasa ya. Kebetulan ada jamaah yang wafat di sana, di Madinah waktu itu, ngurus sampai sholatnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi maksudnya ya, terus dikubur. Waktu dikubur itu kan kita kan tidak ada yang kenal kan ya. Yang ikut saya cuma 2-3 orang yang mendampingi ini. Tapi rebutan, koyok opon, ngangkat itu rebutan, sampai ngubur itu semuanya mengelilingi. Ya, terus gegem lemang ini, memang disunahkan ya, disunahkan untuk menimbun dengan tanah. Jadi iso nih ketika dikubur ya, itu tidak ada yang kenal saya, langsung mari diadani komati langsung semuanya langsung joko nyawuk tanah semuanya, padahal mereka tidak kenal semuanya
Tapi Masya Allah, ya, itu menunjukkan apa? Mereka mengerti, tahu betul tentang pahala orang yang menyolati dan menguburkan mayit, ya, jenazah. Ini makna kiratan laut tasaddaqu biwazniha hadainil jabalain lakana thawabu dhalika miqdarul qiratain au law muthila lakana fil idamil kaljibalain. Ini tadi keterangannya seperti itu ya. Jadi bukan apa kita tidak perlu memikirkan sak piro pahalane 2 gunung-gunung apa. Ya selapo mikir ngono ya, tapi ada anna asgharal qiratain ka Uhud, seperti gunung Uhud. Itu yang paling kecil. Padahal gunung Uhud itu kalau kita ke Madinah ya ada gunung Uhud itu panjangnya gunung itu 9 kilo panjangnya. Ya. Jadi gunung ya. Disebut bahwa Jabalu Ahlil Iman, gunung Ahlil Iman. Wallahu a'lam ya. Muttafaqun alaih wa rawahu Nasa'i. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lah illa syuffi'u fi. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Nasai wa Tirmidzi wa inda mi'atun fama fawqaha. Ya. Barang siapa atau tidak seorang mayit atau jenazah yang disolati atasnya dari umat Islam mencapai 100 ya. Dan mereka semua memintakan mendoakan ya. Karena dalam bacaan sholat kan mendoakan ya, ada Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afanhu, ada Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu dan seterusnya ya. Pasti illa syufi'u fi, pasti akan diberikan pertolongan oleh Allah ya. Jadi orang-orang yang menyolati ini akan mendatangkan syafaat atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ada dalam riwayat yang lain warada fi riwayatin annahum arba'un, ada dalam riwayat 40. Ini riwayat ini adalah 100, ada riwayat lain mengatakan 40. Pokoknya disolati wong petang puluh itu pasti akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kalau kita seurip gak pati seneng nyolati wong ya jangan diharap-harap kita akan disolati oleh orang lain. Nah, ya sudahlah, selama kita hidup seneng sholat jenazah ya. Seneng sholat jenazah artinya kalau ada jenazah kita seneng sholat, gak seneng sholat jenazah terus ndongakno wong mati ya. Aku suwe gak sholat jenazah kan wong mati sih ra ngono mbok ono wong mati suwe gak mati-mati wong kampung kene lho aja iku berarti ndongakno wong mati. Nah, artinya kita senang melaksanakan sholat jenazah, maka besok Allah akan menuntun, menggerakkan hati orang-orang di sekitar kita untuk senang juga menyolati kita ya. Ini juga sebagai sebuah simbol kemuliaan seseorang ya. Di sini kan membicarakan masalah jumlah orang yang mensolati. Kayaknya di sini fihi talabu taksilil musallin al janazah ya. Ini untuk
memotivasi orang memperbanyak orang-orang yang sholat untuk jenazah. Dan ini Allah memberikan sebuah isyarah, sebuah gambaran tentang kedudukan orang tersebut. Itu bisa dilihat dari seberapa banyak orang yang menyolati. Saya kadang-kadang juga melihat orangnya biasa ya, orangnya biasa, tapi sing nyolati so wakeh barang waktu seto, sing ketunan kuburan wakeh. Ya. Dan banyaknya itu, kan ada orang itu yang sing nyelawat akeh tapi sing nyolati titik. Ya ini jagongan iki apa? Mbok sedut ngene. Engko berangkat nang gene kuburan yo akeh, tapi yo bareng kok kuburan yo ngono wis. Ya ndak ada yang zikir, marang wis padha cangkruk ambek sedut ambek lungguh ndek ndure. Lah, lungguh di daerah maesan. Ini ndak boleh ya. Kita kalau bisa lewat kuburan saja, jangan lewat ngelangkai kuburan. Ndak iso iku ngliwat iku ya karena kita ndak tahu lho pas sing dilangkai dibakno kuburane wali kualat gak sopan termasuk ya. Jadi makanya di kuburan sendiri kita harus juga membawa sopan santun. Jangan kalau ndak terpaksa, ya emang kadang-kadang kemana di kuburane dewi kok di Kuto Bedah, di Kasing ndak teratur ya kadang ya. Usile genjing itu yang kadang-kadang mempersulit. Tapi kita pertama berusaha untuk aku gak kepin ngelangkai kuburan. Aku gak kepin ngelangkai kuburan, gak kepin lungguh di gini apa ngarani kijenge, gak kepin lungguh di dhuwure kuburan. Jadi kita usahakan itu. Dene karena kondisi kuburan ini morat-marit seperti itu terus kelangkaan ya gak sengaja ya ndak apa-apa ya. Tapi kita berusaha lah ya. Ya. Jadi kita kadang melihat ada orang biasa tapi sing nyolati akeh, Masya Allah, siki alamat isi. Dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena dengan memperbanyak taksir al-musallin ala janazah likasrati syafa'ah, itu memperbanyak syafaat pertolongan Allah. Nah, al-muqtadiyatil al-qabul indallahi ta'ala. Syafaat yang saat itu dibutuhkan. Wong mati kabeh butuh syafaat, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena ketika kita menghadap Allah itu yang kita butuhkan adalah pertolongan Allah, rahmatnya Allah, bukan keadilannya Allah. Ya. Jangan sekali-kali minta keadilannya Allah kalau sudah di hadapan Allah besok. Njaluk keadilannya Allah, gak ono iso mlebu swarga, gak ono sing selamat dengan keadilannya Allah. Ya. Tapi kalau dengan rahmatnya Allah, ya. Makanya Rasulullah menegaskan tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. La yadkhul ahadukumul jannah bi amali. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, kata Rasulullah. Terus ditanya oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah, termasuk jenengan ya Rasulullah? Wala ana, termasuk aku. Termasuk aku. Ini sekelas Rasulullah loh ini. Di sini menunjukkan Allah besok itu tidak mungkin adil. Kalau Allah adil, gak ono sing iso mlebu swarga. Lah ya apa kate mlebu swarga? Seberapa banyak amal kita dibanding dosa-dosa kita? Seberapa banyak amal kita dibanding rahmatnya Allah? Lawan salat mbok masih salat sampai bathuke gosong ah. Sak pira sih salat ya awakane? Sak pira salat kita itu? Ndak ada apa-apanya dibanding kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat sedina paling ping 5. Sak salat sunai ping pira sih? Ya. Sekarang loh ya. Sekarang kalau dipikir-pikir, kita sering kan hitung-hitungan sholat ping 5, sak sholatan paling 10 menit, 50 menit.
tambah ono wis katakanlah 2 jam sekalian. 2 jam sholat, sak sholat sunah-sunah kabeh. Itu paling kan mek 2 jam tok. 2 jam itu gak sampai 10%. Wong 10%-nya 24 jam itu ya 2,4 kok. Berarti kan tidak sampai 10%. Itu wong sing paling top iku wis istiqomah. Ya. Itu pun saya yakin sholatnya ya mulai bayek, mulai balik sampai mulai bayek. Gak mungkin mulai bayek. Paling mulai balik. Ya. Kadang balik ya sih beler sih anu. Ya. Kalaupun sregep mulai balik. Ya. Gak mungkin sampai mulai bayek, gak mungkin. Ayo coba kita lihat. Sholat kita sakmono cuma 10% dari 24 jam. Katakanlah 2,4 jam wis. Nanti umur swidak kan 6 tahun. Itu pun rek sholatnya mulai bayi loh ya. Kan kenyataannya kan enggak kan. Kenyataannya sholat mulai balik. Sehingga enggak sampai 6 tahun pasti itu enggak sampai. Iku paling sregep paling top itu wis. Sak sholat sunai sregep istiqomah. Ya. 10% 6 tahun bandingkan dengan tidur kita. Tidur kita satu hari 8 jam. Ya. 8 jam berarti sepertiga dari 24 jam. Berarti sepertiga umur kita pasti untuk tidur. Berarti umur swidak sepertiga nih 20 tahun. Ambek turun tok ae kalah pisan. Ya. Jadi sholat iki mau ditimbang ambek ketek tok wis kalah pisan. Sik abot ketek iki durung ilere lho iki, sik ketek tok lho. Bandingkan dengan yang lain, ini rahmat berupa turu tok iki, durung liyane. Tulung gawe santai-santai, gawe dolen, gawe semacam-macam. Gak nutut ya. Makanya besok itu ketika penentuan surga neraka itu bukan keadilan Allah tapi rahmatnya Allah. Makanya ketika Rasulullah ditanya, "Loh, sebab apa Rasulullah orang masuk surga?" "Illa ayyataqamadiyanallahu birahmati." Ini karena curahan rahmatnya Allah. Sekelas Rasulullah itu kalau sholat diceritakan kalau sholat sampai kakinya bengkak. Bengkaknya itu karena saking sregep sholat. Lagi ini kan abu bengkak kayak sergap sholat, jadi duduk bengkaknya duduk perkara sholat, ya perkara apa? Asam urat. So ini diraku asam urat. Ini ya Allah ya. Makanya semakin banyak yang nyolati ya semakin. Ya, berarti rek kepingin akeh sing nyolati, pertama kita juga harus seneng sholat. Ya, seneng sholat, jangan sia-siakan kalau ada kesempatan kita sholat jenazah. Siapapun gak pandang bulu, gak kenal, gak kenal, gak ngurus. Ya, pokoknya kalau ada jenazah disolati kita sholat jenazah. Ya. Terus yang kedua ya kita harus menebar banyak kebaikan pada orang, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan dengan sukarela, dengan senang hati menyolati kita. Ya, berbahagialah orang-orang yang ketika wafat disolati orang banyak. Seperti para ulama kita, bagaimana beliau-beliau ini disolati sampai solatnya sampai bertahap. Ya, gelombang pertama, seorang mana itu, gelombang kedua, gelombang ketiga, belum yang gaib, solat gaib sing di masjid-masjid, masya Allah, is akeh oleh rahmati Gusti Allah, oleh syafaati Gusti Allah ya. Wa Nabi radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu. Rawahu Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, wan Nasa'i wal Bukhari fil Adabil Mufrad. Ini sudah sering kita dengar ya. Idza mata ibnu Adam, jika menungso mati, ingqata amalu, akan terputus amalnya, produktivitasnya.
illa min salasin, kecuali 3 hal. Sodakotin jariyah, sodako jariyah. Ya. Sodako jariyah berupa apapun. Sodako itu mosok duit tok, apapun, tenaga juga jariyah. Ya. Mungkin selain tenaga mungkin ada sesuatu yang berkenaan, yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas kebaikan atau fasilitas-fasilitas publik yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar kita, itu juga termasuk sodakotin jariyah. Jadi banyak jariyah ini. Ya seperti contoh misalnya bangun gedung ini kan, di sini kan banyak perannya. Ya perannya ya ono sing urun materi, ono sing urun tenaga, ono sing urun pikiran, ide, pendapat, usulan. Loh ini banyak loh ini. Dan usulan di jamaahku sih di anu ya, oh ya. Apik kuwi. Nah, itu juga termasuk sedekah jariyah. Ya. Dan terus juga sedekah jariyah juga termasuk sing iki ngurusi iki. Niki ono apa? IMB, IMB apa? Sing surat iki lho apa? Surat gawe bangunan lho apa jenenge? Layo IMB, izin bangunan. Sing ngurusno iku ya masuk kan, bagian dari gedung ini. Jadi artinya apapun, sekecil apapun yang berkaitan dengan berdirinya gedung ini misalnya, atau pengadaan fasilitas umum sing iso dimanfaatno masyarakat, dimanfaatno umat, ya fasilitas-fasilitas ibadah, masjid, mushola dan lain sebagainya, ini semuanya disebut sodakotin jariyah. Ya sak mampu-mampune, ya mampu materi ya materi, gak mampu materi ya tenaga ndak apa-apa. Saking apa gak ono duit ya apa meneh ya wis tenaga. Ya. Dulu Abu Yazid Dahlan sering memberikan motivasi kepada anak-anak muda, kan duit atau gak iso urun materi ya tenaga arek ngono, sik mumpung sik kuat, musik enom tenagane. Ya. Engko nek kamu sregep angkat-angkat insyaallah besok dikei widodari dempal-dempal kon. Itu guyone beliau dulu semacam itu. Kene bayangno widodari dempal ya opo. Enggak, artinya itu ya ndak ada itu karo dempal. Itu kan guyon beliau untuk memotivasi kita ya. Artinya apapun yang kita berikan untuk ya fasilitas kebaikan itu pasti ada pahala yang mengalir selama fasilitas itu dipergunakan kebaikan. Selama itu terus mendapatkan makanya banyak ya yang menganjurkan ya. Jadi iso kita jariyah pada tempat yang paling banyak dimanfaatkan. Ya nun sewu ya. Guru saya pondok ini termasuk istimewa. Kalau masjid rame ini mek Jumatan ambek Ramadan rioyo. Sak liyane iku akeh sepine. Ya. Gampangane karpet sing ndek mburi jarang digawe salat. Ya, salate mek seminggu pisan bendinane sepi. Ya. Jadi masjid kan digawe mek 5 waktu tok. Salat mari salat ditutup, apalagi masjid saiki gak ditutup yo. Kota amal amblas itu wancing. Ya. Dikancingi, digembok, ya. Itu tidak bisa dimanfaatkan. Artinya frekuensi pemanfaatannya tidak maksimal sebenarnya. Ya, lek pondok bayangkan ya. Coba sama ndelok di pondok-pondok, bukan pondok sini saja, pondok di mana-mana. Kegiatannya yo pendino digawe. Ya. Salat jamaahane pasti 5 waktu. Mari ngono sak wiritane jangkep. Arek pondok waktu wiritan gak ono sing ngadeg. Wah ape wiritan kabeh. Siji di masjid salam lencing separuh
Kok seperapat yo gak sampai dongo. Engko dongone imam wis karek mek pirang kelintir tok. Artinya kalau kita mau lihat manfaatnya, banyak loh manfaatnya pondok. Kayak ngaji pentino, kayak maca Quran, kayak belajar arek-arek. Sak turune bisa ndek gini, sembuarange kegiatan anak santri semuanya di situ. Ndak pernah kosong ya. Kosongnya pas preyan tok. Ya kan. Itu lebih banyak manfaatnya. Ya. Kadang-kadang ngomong berlomba-lomba ke masjid tok ya. Ya ndak apa-apa ya, api ae timbani gak sedekah gak amal ya. Cuma tempat-tempat ngaji itu kita perlu pikirkan, pondok pesantren. Terus majelis taklim misalnya, TPQ. Kalau ngono-ngono iku sing yang frekuensi kegiatan kebaikannya itu lebih banyak. Harus juga kita pikirkan. Shadaqatin jariyah. Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Berarti kudu ngajar? Enggak harus ngajar ya, ini termasuk. Ya. Kita mendukung penyebaran ilmu, itu juga ikut. Ya, ya kembali lagi seperti majelis taklim. Ini contoh seperti di sini ya, majelis taklim pondok pesantren. Ini kan bendino digarek ngaji. Lah, waktu arek iki ngaji terus oleh ilmu dilakoni. Nah, pertama dilakoni kan. Dilakoni, siapa yang mendapatkan pahala selain sing nglakoni iki? Man dalla man sanna ala hasanatin falahu mislu ajri fa'ali. Sapa wong sing memberikan bimbingan, membimbing, menuntun, mengajak, mendorong seseorang untuk berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Jadi ketika ada orang yang berbuat baik, ini tidak sendirian ini. Ini pasti ada penyebab orang ini bisa berbuat baik. Penyebabnya apa? Salah satunya dia mendapatkan ilmu, ajaran, dibimbing, dinasihati. Oh, karena dinasihati, dibimbing, diajar ambek gurune, maka ketika dia berbuat baik, gurune sing ngajar oleh pahala, persis seperti yang melakukan. Tapi digoleki meneh, Gusti Allah ini maha terperinci. Ya. Loh, lah gurune iso ngajar karena ada fasilitasnya, didukung oleh fasilitasnya. Maka pengadaan fasilitas ini, yang mengadakan fasilitas semuanya juga mendapatkan pahala, karena gurune gak iso ngajar gak ono fasilitas ini. Bayangkan ini, iki ana arek siji nglakoni, gurune oleh, sing mendukung gurunya iso ngajar iki juga oleh. Wis, wong siji lho. Arek santri ini 1000. Piro iki? Kabeh nglakoni, oleh terus iku. Nyalur terus. Lah terus mari dilakoni, santrine mulai ngulang. Lah, wis berantai ini. Jadi sadurunge ana bisnis MLM iku wis ana MLM iku, multi level. Diterus. Lah iki murid misalnya santri sini mulai ngajar. Murid santri kene, lah iki iso nglakoni karena diajar gurune. Lah gurune nih karena diulangi karena terus musababnya sing sebab-sebabnya ini semuanya dapat. Ini fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga harus berperan aktif, ikut andil di dalam penyebaran ilmu. Lek gak iso ngulang. Lek gak iso ngulang ya ojo ngulang, kok tambah marat-marit nek ngulang ngono. Pertama wong gak paham, ya. Terus iso-iso sesat kabeh tambah wong gak iso ngulang. Wis gak usah ngulang gak apa-apa, ya. Dukungan wong sing ngulang, dukungan tempat-tempat pengajaran, dukungan tempat-tempat untuk menyebarkan ilmu yang manfaat ini. Dengan cara apa? Sakarep, dengan cara apapun kemampuan kita. Lah enak Izan. Ya. Kan sudah dikasih jalan sama Allah. Ini bukan Allah yang butuh, kita yang butuh. Ya. Kita yang butuh. Makanya saya pernah menyampaikan kan ke jamaah, bukan jamaah di sini saja, jamaah ahad juga pernah saya sampaikan. Sajakno waktu sampean sedekah,
jariah nang aku, Gus niki damel pondok. Iku mestine aku gak matur suwun nang sampean sing matur suwun nang aku. Kenapa? Sing oleh akeh sampean daripada aku. Aku sampean kongkon kan, Gus, iki lho ya. Sampean bangunno. Aku cek oleh lho, berarti aku kan sing dikongkon. Dia kan ya memang ini koyok-koyok yo pondoke Gus Safa, tapi kan dhek sing oleh akeh. Dhek juga oleh. Mestinya yang matur suwun adalah yang nitip iki, yang kongkon nemplekno lah. Dhek bangun pondok dhewe gak ono santrine engko ngono. Lah timbangane ngono ya iki apa sing jelas iso ono santrine templekno ndek kene apa. Ngono. Artinya ini kan berarti apa? Berarti dia kan yang diuntungkan gitu loh. Saya pernah menyampaikan ke jamaah, ngapunten nggih kula jakno gak kepingin matur suwun nek dikeki sumbangan niku. Nggih. Gak kepingin matur suwun. Sampean mesti Gus niki nggih terus kula nggih matur suwun. Kula sing gak kepengin matur suwun, sampean sing kudu matur suwun. Karena napa? Sampean ngengken kula untuk memberikan manfaatan. Sange durung tau mati ya, tau mati baru krasa, ya Allah iya ya. Berarti aku sing untung iki. Kadang-kadang kene dikongkon matur suwun, kadang-kadang kene sumbangan dikongkon joko, dikongkon antri, dikongkon ngenteni lho kok malah semen sih ngono. Ya, makanya ya kalau ini sudah jadi pemahaman kita enak, kita ini tidak gampang ya, tidak gampang apa menuntut lah ya. Wis mari nyumbang ngono tuntut. Aku diumumno lho ya ngono. Kurek peresmian aku deleng arep dhewe lho kok nuntut wis. Wis cep matur suwun sampean gelem nyalurno digawe awakku dhewe ini lho. Durung mati wis durung mati apa kadang-kadang kita ini masih belum mengerti. Kalau mati baru krasa. Ya Allah ternyata kita yang dapat banyak ini. Ilmin yuntafa'u bih. Aw waladin soleh yad'ula, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Waladin soleh. Nah iki ono sifate, duduk waladin tok tapi ono soleh. Makanya duwe anak iku wis biasa sebenarnya, bukan prestasi mempunyai anak itu. Masih kucing ya duwe anak. Artinya kan bukan prestasi wong duwe anak, tapi anak yang soleh ini baru prestasi. Sehingga kita harus memperjuangkan anak kita menjadi anak yang soleh-solihah. Rek soleh wis beres wis, dungane pasti nyampe. Ya. Tapi ini juga ada sebuah pesan bahwa bukan hanya doa ya, bukan hanya doa, tapi juga termasuk apa? Sodako. Ya, sodako untuk mati, orang mati. Kita kirim sodako juga boleh. Loh apa hubungannya? Loh ini kan Rasulullah kan menggambarkan dongo itu sing sepele iki lho sampai. Dongo itu kan apa ya? Dongo itu kan ringan ya. Rasulullah cukup dongo anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Doanya anak soleh. Dongo itu sesuatu yang paling murah. Wis gak ono, gak bondo dongo iki. Ya. Lho iya kan? Dongo gak kudu sugih kan. Wong dongo gak bondo apa-apa. Dongo mek bondo abab tok kan. Dongo mek bondo abab. Jadi yang paling ringan. Wong loro wong remek ya iso donga kok. Gak kudu sehat kan donga. Artinya ini sing paling ringan. Gambarane ya wong ababmu iku lho ana manfaate kok gawe bapakmu sing wis mati. Oh pemene duitmu. Jadi kalau ada orang kok sampai hadise iku donga dudu sedekah lho. Lah wong ababmu ae sampai kok pemene duitmu. Kira-kira ngetokno duit ambek donga apa ndi kira-kira? Wis kene dikon Fatihah ping 5 ambek duit 50.000 kira-kira apa dia ayo? Ya duit 50.000. Fatihah ping 50 ping 5. Utawa duit 50.000 kene. Kok Fatihah aku ngono. Pasti milih Fatihah. Tekes wae lumayan iki. Nah. Oh keselecep oleh biro ya. Ya. Kadang-kadang kita lupa, kita itu sering mek donga tok ya. Tapi wong tua gak dikirimi jariah. Padahal awak-awak niku teges iso golek dhuwit iki karena didikane
wong tuwa. Lah sing nyekolano sapa? Sing ngajari sapa? Ya. Apalagi oleh warisan usaha wong tuwa. Waduh iki sampai lali ambek wong tuwa. Ya kebacut. Jadi oleh hasil ku iki ana sahame wong tuwaku. Tak kirim nang wong tuaku. Ya. Tak kirim nang wong tuaku, tak lebokno masjid, musala, pondok pesantren, TPG ngono. Dadi kudu ana cara berpikir semacam itu. Ketika kita mendapatkan hasil ku eling, iki aku nek gak di sekolah ambek wong tuaku, gak dididik ambek wong tuaku, gak digedhekno ambek wong tuaku, gak iso awak iki oleh koyo ngene. Sehingga eling wong tua. Ini makanya di sini tidak terbatas 3 sebenarnya, banyak di sini. Insyaallah akan kita bahas di minggu yang akan datang lebih mendalam lagi ya. Semoga kita semuanya mumpung masih hidup bisa memperlakukan orang-orang yang telah mati dengan sebaik-baiknya, mulai dari jenazah sampai orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kita berusaha untuk banyak memberikan kebaikan-kebaikan untuk mereka dengan harapan semoga Allah SWT kelak ketika kita meninggal dunia kita juga diperlakukan baik, banyak dikirimi kebaikan-kebaikan oleh ahli waris kita atau orang-orang yang hidup di sekitar kita. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Ala faminkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.